Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang kelas 10 IPS, kita baru pertama kali dalam proses belajar mengajar. Terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Desmiati, yang sering dipanggil dengan Ibu Ami. Terus kemudian tempat tanggal lahir Pariaman 23 Juni 1971. Ibu mengajar kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kalau Ananda ada yang tidak jelas, informasi HP atau WA Ibu adalah 082382327275. Media pembelajaran sosiologi kelas 10 IPS semester ganjil oleh guru mata pelajaran Desmiati SMA Negeri 2 Padang. Kompetensi dasar pada semester 1 ada 2, KD 3.1 dan KD 3.2, yang dimulai dari KD 3.1 yaitu memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. KD 4.1 menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. KD 3.1 adalah KD pengetahuan, KD 4.1 adalah KD keterampilan. Tujuan pembelajaran pada KD 3.1 dan 4.1 bisa Ananda baca di slide ini. Materi pokok KD 3.1 adalah pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi pertemuan 1 adalah 3.11 menyimpulkan pengertian sosiologi, 3.12 menerangkan latar belakang sosiologi, 4.11 mengulangi pengertian sosiologi, 4.12 mendengarkan uraian latar belakang sosiologi. Materi ajar pada pertemuan 1 adalah pengertian sosiologi dan latar belakang lahirnya sosiologi. Integrasi nilai agama dan nilai budaya adat Minangkabau pada KD 3.1. Nilai agama dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Integrasi budaya adat Minangkabau pada KD 3.1 yaitu tertuang dalam struktur masyarakat yang terbentuk oleh penerapan ketetapan adat tersebut. Terbangunlah sebuah masyarakat adat terpimpin yang melahirkan adagium atau pepatah adat tentang konsep kepemimpinan, yaitu kamanakan barajo kamama, mama barajo ka panghulu, panghulu barajo kamu pakai barajo kanan bana, nan bana tagak surang. Artinya kebenaran itu didapat dari proses kajian yang secara mendalam. Bagi Ananda yang baru masuk SMA, terutama jurusan IPS, mungkin Ananda masih bingung nih, karena tiba-tiba mendapat mata pelajaran sosiologi. Kalau mata pelajaran lain mungkin Ananda udah tahu juga. Wah, mata pelajaran apa itu? Kalau Ananda misalnya bertanya pengertian sosiologi kepada teman Ananda yang suka plesetan, mungkin dia akan menjawab, wah itu mah pelajaran sosial. Tapi kalau Ananda misalnya bertanya lagi kepada teman Ananda yang kelaparan, mungkin dia akan menjawab, sosis, apaan tadi kata lo? Nah, sebenarnya apa itu sosiologi? Kalau untuk jurusan IPS itu 3 tahun loh Ananda belajar sosiologi, dan kalau di SMA Negeri 2, 3 tahun akan belajar dengan Bu Ami. Untuk Ananda bisa memahami apa itu sosiologi, cekidot. Untuk bisa mengetahui dan memahami apa itu sosiologi, mari kita analisa maksud kalimat di bawah ini. Sebagai manusia, mustahil bagi kita untuk tinggal seorang diri. Kita membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk Tuhan, hakikatnya manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial.
Di segala zaman manusia telah hidup bersama sesama manusia dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat. Sebelum munculnya sosiologi, studi masyarakat dilakukan dengan cara yang tidak ilmiah. Masyarakat tidak pernah menjadi perhatian utama dalam ilmu pengetahuan manapun. Melalui ilmu sosiologi, studi ilmiah masyarakat yang sesungguhnya. Sosiologi ilmu mempelajari hubungan sosial masyarakat itu sendiri. Sosiologi fokus pada hubungan sosial bukan berdasarkan ekonomi, politik, agama, atau hukum, melainkan dari sisi sosialnya. Begitu pentingnya masyarakat bagi kita, untuk itulah kita harus belajar sosiologi. Karena sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kita yang merupakan anggota masyarakat. Dikaji dari arti kata, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius dan logos. Socius artinya teman atau sesama, logos artinya ilmu atau cerita. Jadi sosiologi dari arti kata adalah bercerita tentang teman atau kawan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cause de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte, 1798-1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Secara etimologis atau arti kata, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius artinya teman atau sesama, logos artinya ilmu atau cerita. Jadi sosiologi adalah ilmu yang bercerita tentang teman atau kawan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Code de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte, 1798-1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Konsep dasar sosiologi terdapat dua pengertian dasar, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu kumpulan pengetahuan mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Sosiologi sebagai metode, yaitu cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengertian sosiologi menurut pendapat ahli di sini Ibu hanya ambil 4 saja. Anda bisa nanti mencari di Google tambahan lainnya. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui masyarakat. Dengan pengetahuan itu, seseorang dapat menjelaskan, meramal, serta mengontrol masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Menurut Roth dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang pelajari hubungan manusia dalam kelompok. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Nah, ada beragam banget kan pengertian sosiologi, tapi jangan khawatir. G. Squad secara sederhana mengartikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Secara umum, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, gejala sosial, fenomena dalam masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh filsuf dari Prancis yang bernama Auguste Comte 1798-1857 dalam bukunya Code de Philosophie Positive, dan karena jasanya lah maka dia dijuluki dengan Bapak Sosiologi. Jadi Bapak Sosiologi adalah Auguste Comte.